kalau lu mau taruh uang 1 juta ke dalam Bitcoin, itu jadi 1,8 juta dalam kurang dari waktu 6 bulan. Kita lihat dari awal Januari, Bitcoin itu udah naik 80% lebih ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain seperti saham, seperti reksadana, seperti emas, Bitcoin itu jauh banget melampaui mereka semua. Ibaratnya dibanding aset yang lain, kalau kalian taruh misalnya di saham gitu, 1 juta yang tadi kalian taruh di indeksnya saham, yaitu basket dari kumpulan saham-saham lain, itu akan justru jadi minus. Kalau kalian taruh di reksadana mungkin nggak sampai 1,1 juta bahan uang. Sedangkan kalau kalian taruh di Bitcoin, uang 1 juta yang sama tadi itu jadi 1,8 juta. Setelah bertahun-tahun di dunia ini, sampai sekarang portofolio gue itu 90% lebih di cryptocurrency. Jadi gue walk the talk, yang gue ajarin adalah yang gue praktekin sendiri. Dalam dunia finansial yang terus berkembang, Bitcoin telah menjadi sorotan utama sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun harganya sering berfluktuasi, Bitcoin tetap dianggap berharga oleh para investor. Kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada Bitcoin sebagai aset yang berharga memiliki beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, kepercayaan investor dalam Bitcoin meskipun harganya berfluktuasi. Salah satu alasan mengapa Bitcoin sangat berharga adalah karena memiliki kepercayaan dari investor meskipun harganya sering mengalami fluktuasi yang signifikan. Nilai Bitcoin tidak tergantung pada institusi keuangan tradisional atau pemerintah. Hal ini membuatnya berbeda dengan mata uang konvensional yang nilainya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik. Bitcoin menawarkan stabilitas melalui mekanisme teknisnya yang inovatif, seperti teknologi blockchain yang memastikan transaksi yang terverifikasi dan transparan. Kepercayaan investor dalam Bitcoin didasarkan pada keyakinan mereka terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang dan manfaat dari aset digital yang independen dari sistem keuangan tradisional. Kedua, fleksibilitas dan ketahanan Bitcoin terhadap sensor. Bitcoin menjadi sangat fleksibel karena dapat dengan mudah diperjualbelikan di berbagai bursa kripto di seluruh dunia. Transaksi Bitcoin dapat dilakukan secara online dan dapat diakses oleh siapapun dengan koneksi internet. Tidak ada kendala geografis atau batasan waktu yang membatasi kemampuan seseorang untuk bertransaksi dengan Bitcoin. Selain itu, Bitcoin juga tahan terhadap sensor dan manipulasi pihak ketiga. Transaksi yang tercatat dalam jaringan blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Keandalan teknologi ini memberikan kepercayaan kepada pengguna Bitcoin bahwa aset mereka aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Bitcoin juga dikenal karena ketahanannya terhadap kegagalan sistem atau infrastruktur tradisional. Jaringan Bitcoin berjalan di atas teknologi terdistribusi yang terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia sehingga meminimalkan risiko kegagalan atau pemadaman total. Hal ini membuat Bitcoin tetap berjalan dan tersedia bagi penggunanya bahkan dalam situasi yang sulit. Ketiga, Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai yang aman untuk jangka panjang. Bitcoin telah terbukti sebagai aset penyimpan nilai yang aman untuk jangka panjang. Keuntungan dari Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai adalah adanya batas kuantitatif yang telah ditetapkan secara teknis. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan beredar secara keseluruhan yang berarti persediaannya terbatas. Keterbatasan pasokan Bitcoin memberikan sifat deflasioner yang diinginkan oleh sebagian besar investor. Di tengah kondisi ekonomi di mana mata uang tradisional rentan terhadap inflasi, Bitcoin menawarkan alternatif yang menarik sebagai alat perlindungan nilai. Dalam jangka panjang, kestabilan pasokan Bitcoin dan potensinya sebagai mata uang global dapat menjadikannya aset yang berharga dan aman. Keempat, kepercayaan institusi terhadap Bitcoin sebagai sistem tak bergantung. Bitcoin telah mendapatkan kepercayaan beberapa institusi dan perusahaan besar, terutama karena tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Sifat terdesentralisasi Bitcoin memungkinkan pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga keuangan.
Institusi-institusi tertentu mulai melihat potensi teknologi blockchain dan Bitcoin sebagai bagian dari masa depan keuangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan besar bahkan mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran atau menginvestasikan sebagian dari aset mereka ke dalam Bitcoin. Namun, penting untuk dicatat bahwa Bitcoin tetap merupakan aset yang berisiko tinggi. Fluktuasi harganya yang besar dan ketidakpastian pasar kripto secara umum membuatnya menjadi instrumen investasi yang volatil. Keputusan untuk berinvestasi dalam Bitcoin harus dilakukan setelah pemahaman yang matang tentang risiko dan kemungkinan imbal hasilnya. Dengan demikian, kepercayaan investor pada Bitcoin sebagai aset yang berharga didasarkan pada fleksibilitas, ketahanan terhadap sensor, kepercayaan institusi, serta potensinya sebagai penyimpan nilai yang aman dan independen. Seiring dengan perkembangan lebih lanjut dalam teknologi blockchain dan adopsi Bitcoin yang lebih luas, peran dan nilai Bitcoin dalam ekonomi global akan terus menjadi topik yang menarik untuk diikuti. Jika kalian masih memiliki keraguan atau belum yakin apakah Bitcoin berharga, kami akan menjelaskan bagaimana nilai dari Bitcoin itu bisa didapat. Salah satu poin pentingnya, yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu aspek fundamental yang membentuk dasar hubungan antar manusia dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Tanpa kepercayaan, kerjasama, transaksi bisnis, dan bahkan interaksi sosial akan sulit terwujud. Kepercayaan adalah inti dari banyak mata uang, termasuk Bitcoin, yang menjadi contoh nyata tentang bagaimana sebuah kepercayaan bernilai mahal. Bitcoin, mata uang digital yang terdesentralisasi dan beroperasi di dalam jaringan blockchain, mencerminkan hubungan erat antara kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dalam Bitcoin memainkan peran penting dalam menentukan harga, adopsi, dan potensi jangka panjangnya. Tanpa kepercayaan dari pengguna dan investor, Bitcoin mungkin tidak akan mencapai posisinya yang sekarang ini. Pertama-tama, kepercayaan dalam Bitcoin berkaitan dengan keamanan dan integritas teknologi yang mendasarinya. Blockchain, sebagai bukti transparansi dan keabsahan transaksi, memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa setiap transaksi yang terjadi di jaringan Bitcoin dapat diverifikasi dan tidak dapat dimanipulasi. Kepercayaan ini telah menjadikan Bitcoin sebagai salah satu mata uang digital yang paling aman. Selain itu, kepercayaan dalam Bitcoin juga terkait dengan ketersediaan dan keterbatasan pasokan. Ketika Bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh penciptanya yang misterius, Satoshi Nakamoto, batas pasokan Bitcoin diatur secara teknis untuk tidak pernah melebihi 21 juta. Keterbatasan ini menciptakan kepercayaan dalam kemampuan Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai, karena tidak dapat diubah oleh kebijakan moneter atau intervensi manusia. Salah satu contoh nyata tentang bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh investor telah membuat Bitcoin memiliki nilai yang signifikan adalah kenaikan harganya selama beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, Bitcoin memiliki nilai yang sangat rendah dan dianggap oleh beberapa orang sebagai bentuk uang digital yang tidak berharga. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya orang yang percaya pada potensi Bitcoin, harganya mulai meningkat secara drastis. Investor awal yang percaya pada visi Bitcoin dan kekuatan teknologinya membeli dan menyimpan Bitcoin yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan. Semakin banyak orang yang melihat nilai dalam Bitcoin, semakin banyak pula orang yang ingin memilikinya. Inilah yang mendorong kenaikan harga Bitcoin karena penawaran yang terbatas bertemu dengan permintaan yang semakin tinggi. Peningkatan adopsi dan dukungan dari institusi keuangan dan perusahaan terkemuka juga merupakan bukti nyata tentang mahalnya kepercayaan dalam Bitcoin. Beberapa perusahaan besar telah mulai menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran dan beberapa institusi bahkan telah mengalokasikan sebagian dari aset mereka ke dalam Bitcoin. Kepercayaan yang mereka berikan kepada Bitcoin sebagai aset yang berharga dan terdesentralisasi telah memperkuat posisinya sebagai alternatif yang menarik di dalam ekosistem keuangan. Meskipun kepercayaan memberikan nilai yang signifikan dalam konteks Bitcoin, penting untuk diingat bahwa kepercayaan dapat tumbuh dan runtuh.
Perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan peristiwa pasar dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan yang diberikan kepada Bitcoin. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan pengguna dan investor dalam mata uang digital ini menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh komunitas Bitcoin. Saat mengamati peran kepercayaan dalam Bitcoin, kita dapat memahami betapa mahalnya sebuah kepercayaan dan dampaknya pada nilai sebuah aset. Kombinasi antara keamanan teknologi, keterbatasan pasokan, adopsi yang meningkat, serta kepercayaan dari individu dan institusi adalah faktor yang membentuk nilai Bitcoin yang terus berkembang. Dengan pemahaman yang matang tentang potensi dan risiko yang terkait dengan Bitcoin, individu dan pasar secara kolektif dapat membangun fondasi yang kuat bagi kepercayaan dan memungkinkan Bitcoin berkembang menjadi salah satu alat keuangan paling inovatif dan bernilai di abad ini. Alasan mengapa banyak orang rugi saat investasi di Bitcoin. Meskipun beberapa orang telah sukses menghasilkan keuntungan yang signifikan, ada banyak yang mengalami kerugian yang cukup besar. Pada video ini akan menjelaskan beberapa alasan mengapa banyak orang rugi saat berinvestasi di Bitcoin. Pertama, beli saat harga naik, jual saat harga turun. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor Bitcoin adalah membeli saat harga sedang naik tinggi dan menjual saat harga turun. Ketika harga Bitcoin melonjak, banyak orang tergoda untuk membeli karena mereka takut akan melewatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ketika harga turun, ketakutan dan kepanikan seringkali mendorong mereka untuk menjual aset mereka dengan cepat sehingga menderita kerugian. Salah satu kunci kesuksesan dalam investasi adalah memiliki strategi yang matang dan tidak terpengaruh oleh pergerakan harga yang fluktuatif. 2. Menempatkan Bitcoin di bursa terpusat yang kurang terpercaya. Banyak investor menyimpan Bitcoin mereka di bursa terpusat yang tidak dijalankan sesuai standar yang ketat atau bahkan terlibat dalam praktik curang. Ketika bursa tersebut menghadapi masalah teknis atau keuangan, investor dapat kehilangan akses ke aset mereka atau bahkan mengalami kehilangan secara permanen. Keamanan dan kepercayaan dalam penyimpanan Bitcoin sangat penting. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan dompet pribadi yang aman atau bursa terpercaya yang memiliki reputasi baik dalam industri. 3. Terpengaruh oleh FOMO dan arahan influencer yang tidak terpercaya. FOMO atau Fear of Missing Out adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa takut melewatkan peluang atau keuntungan besar yang tampaknya dimiliki oleh orang lain. Banyak investor terpengaruh oleh FOMO dan mengikuti arahan dari influencer yang memberikan informasi yang ngasal atau tidak terpercaya. Mereka tergoda untuk mengikuti saran tanpa melakukan riset atau analisis yang tepat. Mengandalkan informasi semacam itu dapat berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius. 4. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang cukup. Investor baru seringkali terjun ke dunia blockchain dan Bitcoin tanpa membekali diri mereka dengan ilmu atau pengetahuan yang cukup. Banyak dari mereka tertarik untuk menjadi kaya dengan cepat tanpa memahami risiko yang terlibat atau strategi yang efektif. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang teknologi blockchain, pasar cryptocurrency, dan analisis investasi sangat penting untuk membuat keputusan yang cerdas dan meminimalkan risiko kerugian. Jadi kesimpulan dari video ini adalah 1. Bitcoin memiliki peran yang serupa dengan emas. Bitcoin memiliki nilai yang signifikan karena memiliki peran yang serupa dengan emas dalam hal perlindungan nilai. Keterbatasan pasokan dan fungsi sebagai aset lindung nilai membuat Bitcoin diminati oleh banyak orang. 2. Harga Bitcoin cenderung naik jika dihodl dalam jangka panjang. Sejarah harga Bitcoin menunjukkan tren naik yang signifikan. Meskipun awalnya hanya bernilai 1.200, pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin mencapai 457 juta. Strategi hodling atau menahan Bitcoin dalam jangka panjang telah terbukti menguntungkan bagi beberapa investor. 3. Tahu kapan harus masuk dan keluar dalam trading Bitcoin. Untuk mendapatkan keuntungan dalam trading Bitcoin,
penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kapan harus membeli atau masuk dan kapan harus menjual. Menguasai analisis pasar, memantau tren harga, dan memahami faktor-faktor fundamental dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. 4. Belajar sebelum berinvestasi. Penting bagi setiap individu yang tertarik berinvestasi di Bitcoin untuk selalu belajar dan memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai seluk-beluk investasi ini. Dengan memperoleh pemahaman yang baik tentang Bitcoin dan teknologi blockchain, serta mengikuti berita dan tren terbaru, investor dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Bitcoin memang memiliki peran yang serupa dengan emas dalam hal perlindungan nilai. Harga Bitcoin cenderung naik jika simpan dalam jangka panjang, namun strategi masuk dan keluar yang tepat dalam trading juga penting. Selain itu, belajar dan memperoleh pengetahuan yang cukup tentang Bitcoin adalah langkah penting untuk menghindari kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan dalam investasi ini.